teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Test and Talk. Kembali lagi sama aku, Puput, sama Rizi juga. Kali ini kita akan membahas SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. Nah, materi kali ini atau topik kali ini akan disampaikan oleh Rizi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, oke. Terima kasih Puput untuk pembukaannya ya. Oke, kali ini Siap. kita bakalan belajar bareng ya teman-teman ya. Di sini memahami tentang SDLC atau Software Development Life Cycle kayak gitu. Oke, jadi apa aja sih sebenarnya yang bakal kita pelajari nantinya ya? Gitu ya. Yang pertama pastinya kita bakal belajar mengenai apa itu SDLC. Jadi nanti kita belajar secara singkat aja nih ya, SDLC itu apa, terus nanti kenapa ya SDLC itu penting, nah itu ya. Jadi nanti kita bakal belajar juga kenapa penting banget kayak gitu. Terus tahapan SDLC nanti ada apa saja, model SDLC itu biasanya apa saja yang digunakan di industri kayak gitu, dan perannya QA itu apa sih sebenarnya SDLC ini kayak gitu. Oke, nanti kita coba bedah bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, yang pertama terkait apa itu SDLC. Yap, SDLC atau Software Developer Life Cycle itu adalah proses yang sistematis ya teman-teman ya. Sistematis untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Jadi di SDLC ini ada beberapa tahapan, tahapan yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi yang pastinya aplikasi yang kita harapkan itu yang terbaik kayak gitu teman-teman. Nah, jadi tujuannya yaitu yang pertama pasti ya menghasilkan software atau aplikasi yang berkualitas tinggi. Terus membantu proses development agar tepat pada waktunya dan membantu memenuhi kebutuhan user. Jadi setelah kita pahami ya, ternyata SDLC kan penting banget ya terkait beberapa hal itu ya. Dengan tujuan yang udah tak jelaskan secara singkat, pasti SDLC nanti bakalan membantu banget buat semua tim pengembang ya, khususnya buat QA itu sendiri kayak gitu. Oke ya. Terus coba kita lanjut mengenai kenapa sih SDLC itu penting kayak gitu ya. Yap. Yang pertama terkait mengatur alur kerja tim development kayak gitu ya. Jadi di situ kita kan bakalan ini ya bekerja sama lintas divisi ya pastinya ya. Kayak product owner, product manager, project manager, atau developer, tim UI, UX, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti bakalan tahu alur kerjanya itu kayak gimana sih. Sekarang kira-kira QA udah ngapain aja sih. Nah itu, jadi benar-benar penting banget kalau kita implementasikan ya, kayak gitu. Terus yang kedua, meminimalisir resiko kesalahan. Yang pastinya di awal ini ya, SDLC kan nanti bakal ada ini nih, kayak gathering requirement nanti kira-kira gimana. Jadi di awal sesi, awal tahapan, itu nanti bakalan dikumpulkan ya tim-tim pengembang ini. Biar nanti satu persepsi kayak gitu. Terus mempermudah estimasi waktu dan biaya. Nah, ini penting banget ya buat beberapa perusahaan kayak gitu ya. Jadi timeline-nya itu nggak yang molor. Terus estimasi budgetingnya itu ya on budget kayak gitu ya. Nah, jadi penting banget kalau menurut gue kayak gitu ya. Menurut perusahaan yang lain juga kayak gitu harusnya ya. SDLC itu penting banget. Dan yang terakhir menjamin aplikasi itu lebih stabil dan mudah dirawat kayak gitu. Karena ya terdokumentasi ya, harusnya itu setiap pengembang nanti kan bakal ada dokumentasi sendiri-sendiri ya. Nah itu, jadi nanti bakal menjamin kualitasnya dari awal sampai akhir kayak gitu. Nah itu untuk kenapa SDLC itu penting banget teman-teman. Oke, kita masuk ke tahapan ya, tahapan SDLC secara umum. Nah, kalau tahapan-tahapannya itu biasanya ya, ini ada yang mungkin 5 tahapan aja, 4 tahapan, 6 tahapan, 7 tahapan, dan lain sebagainya. Itu tergantung sama perusahaan yang mengimplementasikannya, kayak gitu ya. Cuman ini aku coba bedah ya, bareng-bareng ya teman-teman ya. Di sini beberapa tahapan. Yang pertama, planningnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Jadi kita tahu kira-kira kebutuhan dari end user itu apa aja,
terus menentukan tujuan proyeknya, proyeknya nanti berjalan seperti kayak gimana, dan pastinya membuat timeline kasaran serta resource planning. Nah, siapa aja yang terlibat pada pengembangan aplikasi tersebut kayak gitu. QA-nya berjumlah berapa, tim developernya ada berapa, dan lain sebagainya. Jadi itu tahapan di yang pertama, tahapan planning kayak gitu. Oke, lanjut ke yang kedua yaitu requirement analysis, yaitu mendefinisikan kebutuhan end user kayak gitu. Jadi tim BA ya kalau ada bisnis analis nanti bakalan ngeanalisa requirement-nya yang dibutuhkan dari user kayak gitu, penggunanya kira-kira bagaimana yang diharapkan dari usernya kayak gitu. Nanti bakal membuat beberapa dokumen-dokumen analis kayak gitu. Terus di sini peran QA juga bisa memulai mengkritisi ya teman-teman ya dari beberapa requirement dari user. Jadi di situ kita bisa tahu nih, oh requirement-nya yang si klien A nanti kita coba pahami. Kira-kira yang di sini ada nggak kayak ini ya potensi issue atau bug yang ditimbulkan atas requirement tersebut? Nah itu kita juga boleh loh join atau gabung ke dalam ini ya tahapan yang kedua kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu desain. Di sini mendesain arsitektur sistemnya, terus user interface, mungkin tim UI UX mulai ini ya, tim UI design nanti mulai terjun juga kira-kira gambaran kasarnya gimana, bikin wireframe dan lain sebagainya, menyiapkan dokumentasi desain secara teknis maupun fungsionalnya kayak gitu. Jadi teknis nanti ya pasti digunakan buat tim pengembang yaitu developer, fungsional nanti ya ini tim PA atau mungkin PM-nya ya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, terus untuk implementasi. Nah, di sini implementasi pasti yang biasa di ini eh, diterapin teman-teman, tim teman-teman developer ya berarti ya mulai menulis kodenya, mulai ngoding sesuai dengan requirement-nya. Terus QA ini mulai menyiapkan test case ya berdasarkan requirement-nya, mulai mempersiapkan kayak gitu. Dan di sini nanti kita bakalan dibikin beberapa ini ya, beberapa skenario yang mungkin kepikiran kayak gitu ya. Jadi di tahapan implementasi kalau ada beberapa hal yang dibingungkan dari teman-teman QA, diharapkan nanti tetap konfirmasi ya ke tim ini ya, analis ya itu ya, sistem analisnya atau mungkin BA-nya ya, bisnis analisnya. Jadi kita boleh berasumsi di implementasi ini ya. Kayak, oh kalau kayak gini kira-kira ekspektasinya apa sih kayak gitu. Nah, cuman kalau kita mengasumsikan, kita berandai-andai, itu nanti takutnya salah paham, teman-teman. Jadi ya, kalau bisa apapun yang berhubungan sama asumsi itu nanti bisa dikonfirmasi juga ya ke tim fungsionalnya kayak gitu. Dan peran QA sama developer benar-benar dibutuhkan ya. Ini komunikasinya harus benar-benar lancar. Oke, lalu testing ya, QM bisa mulai uji testing. Jadi kalau menemukan isu, bug, atau defect, nanti bisa di-report ya. Nanti bakalan belajar bareng nih teman-teman cara menulis reporting yang kiranya bagus ya. Dan informatif untuk developer kira-kira gimana. Nah, di situ nanti kita bakalan TikTok bareng sama developer. Nanti setelah QA udah benar-benar, oh ini udah ini nih free bug, free issue dari QA, tim QA. Nanti baru masuk ke tim analisnya, kayak BA-nya diminta tolong buat testing. Kenapa kok harus melewati beberapa fase kayak gitu? Ya karena tim BA nanti yang benar-benar tahu kira-kira kebutuhan dari user tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, di situ peran seorang PA juga bakalan memvalidasi ya, memverifikasi tapi ya, verifikasi. Oh iya, ini udah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pesannya kayak gitu. Jadi di sini peran QA pasti menjamin kualitas, tapi semua semua tim yang ikut berkembang apa ikut mengembangkan aplikasi juga turut serta ini ya menjaga kualitasnya. Berarti bebannya nggak di QA aja. Kita harus semuanya sadar bahwa aplikasi yang dikembangkan harus ini berkualitas kayak gitu. Itu. Jadi perannya QA ini benar-benar meminimalisir bug yang ditemukan kayak gitu teman-teman. Terus untuk deployment ya aplikasi
bisa dipindahkan ke production environment yang sebelumnya itu biasanya diletakkan di staging. Jadi kalau udah oke 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 semua bisa dirilis ke production. Terus bisa ada tahap pilot release, soft launch atau langsung ke full launching, go live dan lain sebagainya. Nah, ini tergantung sama perusahaannya ya pastinya. Dan terakhir tim QA dan teman-teman pengembang lainnya yaitu tetap harus ini ya, maintenance aplikasi yang udah dikembangkan, menangani bug yang telah ditemukan ya setelah rilis pasti. Kalau kayak gini mungkin belum bisa dihindari ya teman-teman ya, karena user itu benar-benar kita nggak tahu ya behavior usernya kayak gimana. Jadi mungkin ada beberapa isu yang ditemukan. Terus melakukan update, patching atau peningkatan fitur. Nah ini tergantung sama mungkin PM-nya kayak gimana. Tergantung ya teman-teman ya pastinya. Nah, itu tahapan-tahapan yang mungkin dan beberapa hal yang diterapin di perusahaan kayak gitu. Oke ya, kita lanjut teman-teman. Kalaupun ada yang dibingungkan nanti bisa komentar ya teman-teman. Oke, masuk ke model SDLC. Nah, ini kalau kita lihat ya, memang kita lihat di internet kan ada beberapa metode ya yang ada di SDLC ini yang umum digunakan. Yang pertama waterfall, agile, V model, sama spiral model. Nah, kenapa kok di PowerPoint ini cuman dua yang tak bold kayak gitu ya? Ya karena memang kebanyakan yang ini ya diimplementasikan ya dua ini teman-teman, yaitu waterfall sama agile kayak gitu. Kalau waterfall itu yang ini. Nah, kalau kita lihat kan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ya kayak air terjun gitu ya. Tahapan-tahapannya itu runtut gitu ya. Jadi ciri-ciri waterfall model ini prosesnya berurutan, teman-teman ya. Dari tahap satu ke tahap berikutnya. Jadi kalau requirement-nya udah selesai, ke desain udah selesai, development udah selesai, testing, dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi setiap tahapannya harus selesai terlebih dahulu sebelum nanti lanjut ke tahap berikutnya, kayak gitu dan mungkin agak susah ya atau sulit kembali ke tahap sebelumnya kayak gitu ya karena memang tujuannya dari tahapan yang digunakan buat ini ya waterfall ini benar-benar ini ya runtut kayak gitu terus kira-kira kapan ya digunakan kayak gitu ya kalau kapannya yang digunakan biasanya ya kalau kebutuhan requirement-nya dari awal udah benar-benar jelas tidak berubah-ubah waterfall ini benar-benar cocok teman-teman ya. Terus cocok untuk skala kecil dan menengah dengan waktu dan budget yang benar-benar tetap. Jadi planningnya udah benar-benar bagus. Nah itu nanti cocok ya buat waterfall. Kayak gitu. Terus di situ ada agile teman-teman ya. Agile yaitu prosesnya kalau kita lihat ya iteratif teman-teman ya. Berulang-ulang. Nah, set gini ya. Jadi iteratif dan incremental kayak gitu ya. Ya. Terus proyeknya nanti dibagi menjadi beberapa iterasi. Iterasi pertama, iterasi kedua, atau biasanya di industri ya, biasanya teman-teman yang kenal sprint. Berapa sprint sih kayak gitu. Biasanya satu sprint ya tergantung ya perusahaannya. Bisa aja 1 sampai 4 minggu. Oke, sprint pertama lanjut kayak gitu ya. Baru nanti ke sprint kedua dan seterusnya. Terus setiap sprint menghasilkan software yang bisa diuji teman-teman ya. Pasti nanti fitur satu, oh ini udah selesai. Ayo tim QA langsung ngetesting. Tim yang lainnya, developernya nanti langsung masuk ke sprint kedua kayak gitu ya, yaitu mengembangkan aplikasi. Jadi di situ nanti bakalan berulang-ulang teman-teman ya. Kalau ada isu nanti dikembalikan kayak gitu, kembalikan ke developer dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu sprint atau per iterasi kayak gitu ya. Terus untuk kapannya yang digunakan ya di Agile ini biasanya kalau kebutuhannya sering berubah-ubah atau belum jelas secara requirement-nya, ini benar-benar cocok teman-teman ya. Karena ya namanya user ya pasti ada requirement yang awalnya A ternyata B, awalnya B ternyata C dan seterusnya. Pasti berubah-ubah kayak gitu ya. Nah ini gel ini cocok buat requirement yang kayaknya belum fix gitu ya atau berubah-ubah dan cocok untuk proyek yang sifatnya itu dinamis dan pastinya besar kayak gitu. Oke ya. Nah, itu biasanya kayak gitu, teman-teman. Yang model yang paling sering digunakan di industri. Kayak gitu. Oke ya, yang sekarang ini kita bahas 2 poin terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu apa peran QA di SDLC ini.
peran QA ya yang pertama ini akan tadi kan ada 7 poin ya. Yang pertama planning yaitu memberikan masukan estimasi testing ya gitu. Pasti nanti oh kalau fitur A, oh ini fitur A pengembangannya selama 2 hari. Oke, testingnya kayaknya 1 hari cukup deh kayak gitu. Nah itu boleh kita bakalan ngasih inputan ke stakeholder-stakeholder yang bersangkutan kayak gitu. Terus kita di requirement analysis, review SRS-nya atau mungkin wireframe-nya atau requirement dokumennya. Nah nanti kita bakalan berperan ya di poin kedua yang udah tak jelasin tadi. Terus di desain, yaitu kita review desainnya untuk kesiapan testing. Oh, kalau kayak gini nanti berpotensi kayak gini loh, ada skenario yang kayak gini loh. Nah, itu juga bisa dikembangkan mungkin ya test case development-nya di desain kayak gitu. Terus implementasi yaitu menyiapkan test case sama automation script kalau teman-teman udah ini ya udah diamanai sebagai QA automation kayak gitu. Udah mulai menyiapkan nih. Terus expert mungkin ini ya ID-nya. ID-nya kira-kira kita harus tahu juga sama developer kita tektokan biar nanti nggak berubah-ubah juga itu. Automation script juga udah mulai terjun nih di implementation. Terus testing, yaitu melakukan eksekusi tes sesuai dengan perannya. Kalau QA manual nanti eksekusinya secara manual. Kalau automation nanti mungkin juga bisa automation. Jadi paralel juga bisa. Atau mungkin nanti ya manualnya diperkuat dulu ya. Kalau bisa memang ini ya free bug. Cuman kan ya mungkin setiap sistem pasti ada celahnya. Jadi tim QA ini yang tujuannya ini mempunyai tugas yaitu meminimalisir bug yang udah ada. Terus deployment, melakukan smoke testing, dan terakhir maintenance yaitu regression test untuk update. Oke, sepertinya kayak gitu, Puput. Mungkin dari sini kira-kira gimana dari Puput? Ada tambahan Wow, kah? itu tadi sebuah topik dan informasi yang sangat bermanfaat ya, yang udah disampaikan oleh Rizi. Terima kasih banyak, Rizi. Oke, sama-sama, Puput. Iya, jadi teman-teman semua, kita manggilnya tes friend aja ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Kalau That's kalau friend. sahabat, ya, kalau sahabat kan best friend. Nah, kalau kita tes friend. Mantap. Ya kan? Sahabat dalam tes. Jadi penting banget ya buat tes friend di luar sana untuk memahami tahapan pembuatan aplikasi atau SDLC ini karena QA berperan dari awal proses sampai akhir proses seperti yang tadi disampaikan oleh Rizi atau yang sebelumnya pernah aku singgung ya di video sebelumnya. Jadi QA tumbuh di mana-mana Oke, dari betul. awal sampai akhir gitu. Kalau mau diskusi singkat mungkin cerita cerita pengalaman aja sih Rizi. Maksudnya saat ini yang tadi kan Rizi kan sempat menjelaskan tentang model dari SDLC itu kan. Ada Ya, agile, ada waterfall dan lain sebagainya yang sekarang Rizi diterapkan di kantornya Rizi tuh apa? Kalau aku sendiri sih di kantorku menerapkan agile gitu. Kalau di Rizi sendiri kurang lebih cerita singkatnya gimana tuh? oke, terima kasih Puput pertanyaannya ya. Kita diskusi aja ya teman-teman di sini ya. Ya kalau dari aku sendiri sama kayak Puput ya, yaitu agile kayak gitu. Jadi ada agile-nya kalau di aku sendiri pakai namanya Scrum teman-teman ya. Scrum ini salah satu metode kerja, framework-nya yang dalam agile yang memang sangat populer kayak gitu ya. Dalam pengembangan perangkat lunaknya kayak gitu. Sebenarnya hampir sama kayak gitu ya ciri-ciri Scrum-nya kayak gitu gimana. Biasanya dari aku sendiri bakal ada daily Scrum kayak gitu ya, daily meet. Jadi dari tim membernya nanti bakal nyampaikan kira-kira udah selesai ngapain aja sih kemarin. Terus hari ini mau ngapain dan nextnya mau ngapain kayak gitu. Nah itu salah satu format yang bisa dipakai oleh ini ya, oleh teman-teman kalau ini ya menghadiri daily scrum kayak gitu. Biasanya nggak lama kok daily scrumnya itu meetingnya cuma 5 sampai 10 menit kayak gitu. Tergantung sama topik yang bakal dibahas kayak gitu. Itu sih Put kalau dari aku. Kalau dari Ya, Puput hampir sama ya harusnya ya Put ya. sama, sama. Cuman di kantor aku nggak daily sih. Jadi kayak seminggu sekali biasanya kita meetnya setiap hari Senin. Karena timnya nggak terlalu banyak, Rizi. Jadi kita Oh, oke. meetnya nggak daily gitu.
weekly. Weekly. Oh iya, nggak apa-apa sih kan tergantung Ya, kebutuhan tim juga ya. iya, Nggak. di Nah, adjust sesuai kebutuhan ini kan, modelnya kayak gimana. Cuman ya rata-rata itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Rizi ya teman-teman ya kebanyakan memang menggunakan metode yang seperti itu. iya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya Rizi ya video kali ini. Nanti kita spoiler buat tes friend semuanya. Nanti kita akan lebih kan itu tadi sudah dijelaskan tentang pendevelopan kan sebuah software dan juga sedikit peran QA di dalamnya. Maksudnya sedikit membahas peran QA di dalamnya. Nanti next kita akan membahas detail tentang tugas dari QA. Gitu ya Rizi ya. Oke, ya siap, Bud. Oke. Oke, terima kasih tes friends semuanya. Jangan Oke. lupa subscribe, like, dan komen, dan share videonya. Oke, siap. Bye-bye, Sampai teman-teman. jumpa video, ya, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nontonin kita. Dadah, see you in the next Ah, video. oke, dadah, tes friend semua. Oke.